Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurjana, NPM 17060033, kelas 6A. Di sini saya akan menyampaikan ulasan mengenai materi mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan, yaitu tentang konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan bila perlu untuk memaksa orang lain agar menerima pengaruh tersebut. Selanjutnya, untuk berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud dan tujuan tertentu. Dalam kepemimpinan ada beberapa unsur pokok, yaitu pemimpin, adanya kegiatan atau aktivitas yang memengaruhi, adanya orang atau kelompok yang dipimpin, adanya tugas atau pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan adanya tujuan yang akan dicapai. Syarat-syarat kepemimpinan antara lain kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Prinsip-prinsip kepemimpinan secara umum yaitu pramutalenta, yang kedua inspirasi melalui peran panutan, yang ketiga pemberdayaan dan motivasi, yang keempat harmoni yang produktif, yang kelima semua orang adalah penting, dan yang keenam pelindung. Model-model kepemimpinan yaitu model watak kepemimpinan, yang kedua model kepemimpinan situasional, yang ketiga model pemimpin yang efektif, yang keempat model kepemimpinan kontingensi, yang kelima model kepemimpinan transformasional. Gaya-gaya kepemimpinan yaitu yang pertama gaya kepemimpinan autokratis, yang kedua gaya kepemimpinan demokratif, yang ketiga gaya kepemimpinan laissez-faire. Tipe pemimpin yaitu tipe pemimpin autokratis, tipe pemimpin militeristis, tipe pemimpin paternalistis, tipe pemimpin karismatis, tipe pemimpin laissez-faire, tipe pemimpin demokratis. Selanjutnya yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadinya proses interaksi antara guru dan siswa. Peran utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar dengan baik. Fungsi kepala sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tujuan kerja dan pembuat kebijakan sekolah. Yang kedua, pengatur tata kerja sekolah. Yang ketiga, pensupervisi kegiatan sekolah. Tugas dan fungsi kepala sekolah secara garis besar adalah kepala sekolah sebagai pendidik, kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah sebagai administrator, kepala sekolah sebagai supervisor, kepala sekolah sebagai pemimpin, kepala sekolah sebagai inovator, kepala sekolah sebagai motivator. Saya memiliki info tambahan untuk adik-adik yang baru lulus SMA, SMK, atau MA yang masih bingung mau kuliah di mana. Saya akan merekomendasikan untuk kalian masuk ke Universitas Muhammadiyah Prinsewu Lampung. Nah, kenapa harus Universitas Muhammadiyah Prinsewu Lampung? Nah, kenapa harus UMPRI? Karena UMPRI adalah universitas Islam yang mendukung kegiatan keislaman. Di UMPRI kita diajarkan tentang AIK, yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan secara mendalam. Dan buat kalian yang belum tahu jurusan apa saja yang ada di UMPRI, ayo kita simak ulasan berikutnya. UMPRI memiliki 5 fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Agama Islam, Fakultas Pertanian dan Sains, dan Fakultas Kesehatan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi bimbingan konseling, pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan guru sekolah dasar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen. Fakultas Agama Islam dengan program studi hukum ekonomi syariah. Fakultas Pertanian dan Sains dengan program studi matematika dan aquaculture. Fakultas Kesehatan dengan program studi profesi nurse, ilmu keperawatan, dan kebidanan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.